Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Setiawan, NIM 180210303011. Saya berasal dari program studi pendidikan geografi Universitas Jember. Oke, pada video kita kali ini kita akan membahas materi kelas 11 bab 3 yang membahas tentang persebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi pada bab 3 kali ini kita akan membahas dua subbab. Yang pertama adalah klasifikasi sumber daya alam di Indonesia, dan yang kedua adalah potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Baiklah, sebelum kita lanjut, pertama saya akan bertanya dulu, apakah yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Oke, jadi sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia supaya dapat hidup lebih sejahtera. Oke, jadi untuk subbab pertama ini kita akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam di Indonesia. Terdapat 3 klasifikasi, dibedakan berdasarkan asal sumber daya alamnya, kemudian sifat dari sumber daya alamnya, dan pemanfaatan sumber daya alamnya. Untuk yang pertama, berdasarkan asal pembentukan sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Contoh dari sumber daya alam hayati atau biotik atau sumber daya alam yang hidup adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti rotan, ternak, hewan-hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, contoh dari sumber daya alam non hayati atau abiotik atau yang tidak hidup adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk yang tidak hidup. Contohnya seperti benda mati, seperti tambang, air, tanah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan sifat dari sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam dibedakan menjadi 3 atau diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak terbatas atau sifatnya adalah unlimited. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sebelumnya saya akan tanya, apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang mampu memperbaharui dirinya sendiri dalam jangka waktu tertentu, dengan sendirinya ataupun dengan bantuan makhluk hidup yang lain, contohnya manusia. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah contohnya seperti hasil hutan, hasil dari hewan dan tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah kita membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebelumnya, apakah itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ada yang tahu apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? 3. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang memiliki waktu regenerasi atau pembaruan yang sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, butuh waktu ribuan tahun. Maka dilihat dari pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tadi, oleh sebab itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dikatakan akan habis dan tidak dapat digunakan kembali. Kenapa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dinyatakan tidak dapat digunakan lagi ketika habis? Dikarenakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui memiliki waktu regenerasi atau pembaharuan yang sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa ribuan tahun. Jadi sebenarnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sebenarnya dia bisa memperbarui dirinya sendiri
tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Action. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak terbatas atau unlimited. Jadi sumber daya alam yang tidak terbatas ini merupakan sumber daya alam yang memiliki kuantitas atau jumlah yang tidak terbatas dan dapat digunakan secara terus-menerus tanpa takut akan habis. Contohnya adalah air, tanah, dan udara serta sinar matahari. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Jadi berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam sebagai penghasil bahan baku dan sumber daya alam sebagai penghasil energi. Jadi yang pertama adalah sumber daya alam sebagai penghasil bahan baku. Contohnya adalah seperti hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain. Jadi sumber daya alam berdasarkan penghasil bahan baku itu adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk membuat sesuatu. Contohnya itu tadi hasil hutan. Kemudian contoh sumber daya alam penghasil energi adalah seperti panas bumi, ombak, dan arus air sungai. Contohnya dapat digunakan sebagai energi pembangkit listrik dan lain-lain. Oke, jadi sekian pembahasan dari submateri klasifikasi sumber daya alam di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan membahas submateri tentang potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Jadi di Indonesia terdapat 4 potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara penuh oleh negara, yaitu yang pertama sumber daya alam dari kehutanan, yang kedua sumber daya alam dari kelautan, yang ketiga sumber daya alam dari pertambangan, dan yang terakhir adalah sumber daya alam dari sektor pariwisata. Yang pertama adalah potensi hutan, persebaran hutan sebagai sumber daya alam di Indonesia. Hutan merupakan suatu wilayah yang luas yang ditumbuhi oleh tumbuhan dan juga hewan yang menjadi ekosistem tempat hidup antara hewan dan tumbuhan itu sendiri. Contoh potensi hutan di Indonesia adalah kayu dan non-kayu. Jadi yang pertama adalah potensi kayu. Contohnya adalah sumber daya alam yang berasal dari kayu seperti kayu jati, kayu cendana, kayu akasia, dan kayu meranti. Kemudian ada juga potensi yang dari non kayu seperti hewan-hewanan, kemudian buah-buahan, madu, rotan, sagu, rempah, dan lain-lain. Kemudian manfaat dari hutan adalah sebagai pertama sebagai tempat resapan air, kemudian sebagai paru-paru dunia, sebagai tempat tinggal berbagai flora dan fauna, dan dapat dimanfaatkan sebagai mencegah erosi. Yang kedua adalah sektor pertambangan bagi sumber daya alam di Indonesia. Pertambangan merupakan proses penggalian atau pengambilan material dari dalam perut bumi. Potensi pertambangan di Indonesia yaitu minyak bumi, kebanyakan di Kalimantan dan di Sumatera, kemudian gas alam, kebanyakan di Sumatera, batu bara di Kalimantan dan juga Sumatera, mineral dan batuan lain seperti emas, kebanyakan di Papua, dan nikel di Sulawesi. Selanjutnya adalah potensi laut sebagai potensi sumber daya alam di Indonesia. Laut merupakan cekungan terendah yang ada di permukaan bumi yang terisi oleh air. 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Jadi potensi kelautan di Indonesia antara lain dapat digunakan untuk perikanan, hutan mangrove, dan pertambangan terumbu karang. Dan yang terakhir adalah sektor pariwisata sebagai potensi sumber daya alam di Indonesia. Mengapa pariwisata dapat dikategorikan sebagai potensi sumber daya alam di Indonesia? Karena sumber daya alam Indonesia dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata untuk turis-turis lokal maupun mancanegara. Contohnya, keindahan alam di Indonesia itu kan salah satu sumber daya alam Indonesia, dapat dijadikan sebagai pariwisata. Kemudian keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Contohnya,
bunga Rafflesia arnoldi yang hanya satu-satunya ada di Indonesia, dan kemudian hewan komodo juga ada satu-satunya di Indonesia, itu merupakan bagian dari sumber daya alam Indonesia yang dapat dijadikan sebagai sektor pariwisata sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai pendapatan devisa negara. Oke, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.